Saudara-saudara yang terkasih, Salam alaihim, salam damai sejahtera. Saudara-saudara, bagaimana sebenarnya kebiasaan nonton channel-channel pada media sosial dan bermain game terhadap iman seseorang sesuai kehendak Tuhan? Saudara-saudara, di dalam video ini saya mau menerangkan pengaruh itu dan akibatnya apa. Fatalkah atau hanya biasa-biasa saja? Saudara-saudara, mari kita ikuti dengan terang Roh Kudus, dengan terang Roh Kudus. Pastilah yang dari Tuhan akan membangun kita lebih baik, lebih mulia, sesuai visi dari CTN channel ini, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, apa yang masuk di dalam kita, itulah yang menentukan pertumbuhan untuk fisik, roh, dan jiwa kita. Saudara bisa lihat seorang anak bayi dikasih makan terus, 1 tahun sudah besar, 5 tahun lebih besar lagi, 10 tahun tambah lagi, 60 tahun tambah lagi. Ya, saudara lihat, apa yang menentukan itu adalah makanan. Dan kualitas otak seseorang, kualitas bagaimana kepribadian seorang juga ditentukan apa yang masuk, saudara. Kalau soal fisik tadi, bagaimana fisik seseorang itu bisa ideal adalah menu makanannya harus sesuai standar kesehatan. Bagaimana otaknya bisa berkembang juga ditentukan oleh makanan yang dimakan, menunya, tapi juga oleh pengaruh-pengaruh, bacaan-bacaan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, itulah yang menentukan untuk pertumbuhan otaknya. Bagaimana perasaannya ditentukan dari hubungan dengan orang lain yang diterima dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang menjadikan seorang bertumbuh dan menjadi bentuk kepribadian yang setiap orang menginginkannya. Contoh saudara-saudara untuk pertumbuhan fisik. Pernah diadakan percobaan selama 1 tahun dari bayi umur 10 hari. Itu dikasih makan, satunya makanannya apa adanya, satunya dengan menu yang sesuai standar kesehatan. Kemudian setelah bisa makan, ya, kemudian yang satunya, anak ini dikasih setiap harinya hanya makan kerupuk, kemudian makan nasi, kemudian makan tempe, terus itu saudara. Kemudian yang satunya diberi lengkap saudara, 4 sehat 5 sempurna, ada sayur, ada buah, ada nasi, ya lengkap. Gonta-ganti ada ikan, ada daging, ada tahu, ada tempe, sayur-sayuran, buah-buahan. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Setelah anak itu umurnya 5 tahun, pertumbuhannya sudah sangat berbeda. Jauh berbeda termasuk perkembangan otaknya. Fisiknya jelas berbeda. Yang satu kering, yang satu subur. Artinya apa? Dia pertumbuhannya lambat, yang satunya yang lengkap makanannya pertumbuhannya cepat, termasuk kemampuan daya otaknya, saudara-saudara. Nah, itu yang terjadi. Itu salah satu contoh, dan saudara bisa lihat contoh yang lain, bagaimana makanan yang masuk itu menentukan kepribadian atau bentuk yang ideal yang diinginkan. Demikian juga saudara, otak kita, kepribadian kita, jiwa kita, perasaan kita ditentukan apa yang masuk. Nah, itulah saudara. Nah, sekarang begini saudara-saudara. Contohnya, seorang hamba Tuhan atau mempelai Hamasyah yang dulunya tiap hari punya waktu khusus untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bertanya-tanya kepada Roh Kudus, untuk bertanya jawab dengan Tuhan. Sekarang tidak lagi saudara. Kemudian kebiasaannya setiap hari membaca kitab suci, merenungkan, menulis-nulis, belajar apa yang dari yang dibaca itu yang bisa ditangkap untuk kerohaniannya.
sekarang jarang baca kitab suci. Penyebabnya apa, saudara? Karena waktunya sudah beralih. Waktu yang banyak untuk nonton channel-channel medsos di HP. Kemudian main game di HP juga. Kemudian kualitasnya, saudara. Dulunya ketika lihat channel adalah channel untuk pengkhotbah atau pemberitaan firman. Kemudian dia bisa pilih-pilih untuk masukkan dalam dirinya. Di samping bahan khotbah juga untuk pertumbuhan dirinya. Sekarang bertambah, saudara, ke video-video channel lain. Channel kekerasan, radikalisme, kemudian tentang hantu-hantu, horor-horor, sampai pornografi. Kemudian itu menjadi kebiasaannya. Kemudian masuk lagi ke gerakan-gerakan anti pemerintah, anti vaksin, berita-berita hoax, itu sangat disukainya, bahkan itu dicari. Nah, selanjutnya, waktu berikutnya, dia juga suka main game. Wah, kalau sudah main game asik sekali. Apa, saudara? Itu adalah makanan jiwanya setiap hari. Akhirnya apa? Yang dulunya suka tinggal di hadirat Tuhan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan, berdoa, kemudian bertanya jawab dengan Roh Kudus, sekarang tidak lagi. Bahkan tidak ada api di dalam dirinya. Dan saudara bisa bayangkan apa jadinya kalau dia melayani atau khotbah. Yang keluar bukan air hidup yang diurapi Roh Kudus yang membangun iman seorang sesuai kehendak Tuhan, tapi yang keluar adalah aliran duniawi yang kering, yang membuat orang yang mendengar juga semakin kering. Bukan menghidupkan, tapi mematikan. Bukan menyegarkan, tapi membuat kepanasan. Itulah yang terjadi, saudara. Bagaimana iman seseorang bisa tumbuh seperti itu? Bagaimana iman jemaat bisa tumbuh sesuai kehendak Tuhan? Lebih tidak enak lagi, saudara, kalau majelisnya, tua-tuanya, pengerjanya di gereja, baik itu tim worship leader, pemusik, kemudian pengerja diakonia dan lain-lain, itu juga sukanya seperti itu, saudara. Nonton channel-channel medsos, suka main game, waktunya habis untuk itu. Lantas waktunya untuk Tuhan kapan? Waktunya untuk menerima apa yang dari Tuhan kapan? Itu juga sangat-sangat mengkhawatirkan untuk masa depan orang-orang yang percaya. Tambah lagi jemaatnya yang sukanya seperti itu juga. Imannya beberapa ke depan nanti, apa yang terjadi, saudara? Iman yang hancur, iman yang lemah, iman yang runtuh. Imannya bukan kepada apa yang dimau Tuhan, tetapi imannya apa yang dimau dunia, dimau dirinya sendiri. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi sekarang ini pengaruh seperti itu sudah melanda. Dan saya tahu sendiri, saya amati sendiri setelah beberapa tahun ini, mengamati kebiasaan pendeta, penginjil, pengerja diakonia, mengamati kaum-kaum muda yang melayani bagian musik, bagian puji-pujian, bagian-bagian pembinaan, konseling. Saya melihat seperti itu, saudara. Waktunya hampir tidak lepas dari HP, dan saya cek, yang dilihat channel-channel seperti itu yang saya sebutkan tadi, saudara. Bukan channel yang membangun sesuai firman Tuhan. Bahkan mereka kebanyakan juga main game. Waktunya habis, saudara. Kalau mereka pun menyempatkan untuk berdoa, paling hanya 5 menit. Doanya aja sembarangan untuk memenuhi target. Atau dia, apalagi belajar firman, hanya beberapa menit ngantuk atau tidak suka lagi. Dulu gairah, sekarang enggak lagi. Tapi hanya formalitas. Kalau khotbah, ya baca firman Tuhan sebagai formalitas.
penjelasannya yang keluar adalah yang tadinya masuk. Duniawi semua, saudara. Ya, dia lebih percaya pada rancangan-rancangan yang itu terkenal dengan Illuminati atau gerakan 66. Atau paradigma-paradigma dukun-dukun. Ya semua itu ya yang masuk menguasainya. Itu yang keluar. Pendapat orang-orang yang anti pemerintah, anti vaksin, ya, anti kebenaran, itulah yang menguasai. Yang apatis, wah itu lagi, saudara. Jadi seperti itu yang menguasainya, ya itu keluarlah dalam pelayanan Renggoba. Dulu sangat ketat memegang firman Tuhan, sekarang kendor. Saudara bisa lihat nanti, kalau sekarang terjadi orang yang mempunyai kebiasaan seperti itu, maka jadinya adalah menuju kehancuran iman. Berarti menuju mereka nanti dicoret, dihapus dari buku kitab kehidupan anak domba, kalau tidak bertobat secepatnya. Bagaimana saudara-saudara dengan anak-anak yang sekarang ini? Saudara bisa lihat, amati anak-anak kecil 1 tahun sudah bisa pegang HP, lihat, ya. Dan kebanyakan kalau yang rohani ngerti, paling HP-nya nanti setel untuk puji-pujian rohani. Itu bagus, saudara, untuk hal-hal yang membangun. Misalkan hendak menghafal ayat-ayat kitab suci, itu bagus, itu positif, itu menumbuhkan iman, saudara. Tapi kebanyakan mereka itu diberi kebebasan. Akhirnya apa? Tadinya seperti itu, lama-kelamaan usianya tambah, misalnya 2 tahun, dia bertambah cari sendiri, saudara. Main game umum, game perkelahian, game apa saja, saudara, isinya macam-macam. Permainan game kepahlawanan, ya, dan seterusnya, hal yang ajaib. Terus mereka merembet, saudara, lihat channel-channel medsos yang lain. Akhirnya apa? Ke medsos pornografi. Mereka ingin tahu kan, sodomi, orang-orang yang minum minuman keras, orang yang suka berkelahi, orang yang membantah orang tua, melawan guru. Mereka itu suka. Mereka yang coba-coba hal-hal yang radikalisme, itu mereka lihat. Nampaknya sepele. Tapi meskipun sepele, sekilas yang terlihat dalam apa yang mereka lihat dalam medsos itu masuk di dalam otaknya. Dan itu yang membentuk kehidupan mereka selanjutnya. Nah, itulah jadinya, saudara-saudara. Apa jadinya nanti? Memang untungnya anak-anak sejak kecil ini sudah bisa main HP, itu bagus. Karena apa? Efeknya menguasai dunia digital lebih dini. Tapi efek negatifnya jauh lebih besar. Mungkin 99% itu efek negatif dari kebiasaan main game dan kebiasaan nonton channel-channel yang tidak terkontrol, yang tidak sesuai firman Tuhan. Saudara bisa lihat, mungkin di gereja, di persekutuan, di tempat-tempat seminar rohani, saudara bisa lihat anak-anak yang ikut. Anak-anak kecil, apa yang mereka pegang HP, apa yang mereka lakukan ketika mereka di dalam gedung itu. Mereka nonton channel-channel yang mereka sukai. Dan kebanyakan main game. Orang tua membiarkan aja, yang penting gak ramai di dalam gereja, di dalam ruang pertemuan rohani, dan seterusnya. Nah, apa jadinya, saudara? Anak-anak ini ikut orang tuanya di gereja misalkan, dikehilat. Tapi mereka malah punya kesempatan banyak menonton atau main game. Apa jadinya, saudara? Anak ini kalau jadi remaja, pemuda, dan dewasa, bisakah itu menjadi terang dunia? Tidak bisa, saudara. Apa yang masuk adalah bukan dari Tuhan, tapi dari dunia ini. Firman Tuhan tidak mereka sukai karena tidak menarik. Yang menarik itu game dan channel-channel yang sensasional di dalam HP-HP mereka. Oleh sebab itu, tepatlah apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Ini ditujukan khususnya untuk Timotius, saudara. Tapi ini belajar untuk kita semua.
Tetapi orang-orang jahat dan para penipu, mereka akan makin bertambah jahat seraya menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14. Dan engkau tetap tinggallah di dalam apa yang telah engkau pelajari dan telah engkau yakini, karena mengetahui dari siapa engkau telah belajar. Ayat 15 dari 2 Timotius 3. Dan karena sejak bayi engkau sudah mengetahui kitab-kitab kudus yang memampukan engkau untuk berhikmat pada keselamatan melalui iman dalam Hamasyah Yeshua. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim atau manusia Tuhan yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Saudara perhatikan bagaimana namanya Timotius ini bisa percaya kepada Hamasyah, sang juru selamat, karena sejak kecil otaknya diisi yang namanya firman Tuhan. Mereka suka membaca kitab suci. Dan apa yang masuk itu adalah firman Tuhan. Dan itu membentuk sehingga dia punya iman yang kuat kepada Tuhan, sang juru selamat. Dan dia bertumbuh bisa melayani dengan urapan Roh Kudus, saudara. Jadi mereka tidak menjadikan pelayanannya sebagai cara-cara duniani untuk mencari keuntungan. Khususnya keuntungan materi, tidak. Tapi khusus untuk menyukakan hati Bapa yang mengutusnya. Karena itu saudara-saudara, kualitas hamba-hamba Tuhan mempelai Hamasyah sekarang ini juga kebanyakan orang, terutama anak-anak orang percaya, itu kalau dibiarkan terus kebiasaan ini, tidak ada aturan ketat di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam kehilat tentang anak-anak ini untuk punya kebiasaan yang sudah menguasai dunia ini, yaitu kebiasaan main game dan nonton channel-channel medsos yang menarik mereka. Kalau ini tidak dihentikan, tidak diatur, maka dari anak-anak, remaja, pemuda, bahkan yang sudah dewasa, sudah melayani sekarang ini, bisa rontok hancur imannya. Karena apa, saudara? Mereka makan firman Tuhan setiap harinya sangat kurang. Bahkan mereka tidak pernah makan firman Tuhan tiap hari. Tidak pernah merasakan kehadiran Roh Kudus. Kering mereka, saudara. Karena yang ada yang masuk adalah permainan game. Yang masuk di dalam otak dan hatinya adalah channel-channel yang ditonton di dalam HP-nya itu. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan benar. Apa yang masuk itu akan keluar. Apa yang masuk akan diolah, kemudian akan keluar. Yang keluar apa? Iman yang rontok, iman yang tidak ada kuasanya, iman yang dipengaruhi dunia ini, iman yang sangat lemah. Dan apa jadinya, saudara? Kesempatan setan pada waktunya ke depan nanti menghancurkan umat ini, umat orang percaya ini. Karena itu, saudara-saudara, saya menghimbau, mari saudara yang sadar dengan ini, camkanlah seberapa banyak saudara punya kesempatan setiap hari bertemu Tuhan, merenungkan firman Elohim, bergaul dengan orang-orang yang rohaninya sungguh sesuai kehendak Tuhan. Dan seberapa banyak waktu saudara sekarang ini seharian disita oleh main game, oleh channel-channel di dalam medsos HP saudara. Renungkan, saudara. Dan saudara akan tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan benar. Bahwa pertumbuhan iman kita, kepribadian kita yang diharapkan menuju kemuliaan Hamasyah ditentukan oleh seberapa besar firman Elohim masuk dalam diri kita, seberapa besar urapan Roh Kudus dalam kita, seberapa besar kita mengenal Dia, hidup dekat dengan Dia, berhubungan tiap hari dengan Dia. Itulah yang menentukan urapan pelayanan. Itu yang menentukan bagaimana kepribadian orang-orang percaya yang diinginin Tuhan sebagai terang dunia. Saudara-saudara,
Kalau saudara diberkati dengan firman ini, supaya bisa mengikuti terus, mari saudara silahkan tekan pada HP atau laptop saudara, yaitu subscribe. Untuk yang belum pernah subscribe ya. Dan saudara-saudara diberkati semua. Sehat roh jiwa tubuhmu. Diberi hikmat marifat dan berani mengambil keputusan oleh pimpinan Roh Kudus. Menghentikan kebiasaan buruk dan beralih ke kebiasaan baik. Bahkan dulu kebiasaan yang sangat baik akan kita pegang lagi. Dan kebiasaan buruk yang nampaknya baik sekarang ini kita tinggalkan. Kita beralih kebiasaan untuk dekat dengan Tuhan, untuk selalu bersama firman Tuhan. Mari saudara, dengan semangat Tuhan menuntun menguatkan kita. Bapak Yahweh memberkati, sehat sejahtera, makmur, sentosa saudara. Amin.